Kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Di Makassar, Sulawesi Selatan, jalangkote jadi salah satu menu takjil yang banyak dicari warga untuk berbuka puasa. Jalangkote, gorengan khas Sulawesi Selatan, jadi salah satu takjil favorit warga Makassar. Takjil ini sekilas mirip dengan pastel, namun jalangkote berbeda karena memiliki kulit yang crispy dan lebih gurih. Di bulan Ramadan, penjualan jalangkote meningkat tajam. Azo yang merupakan pemilik usaha gorengan bilang Ramadan jadi musim panen karena penjualannya bisa naik hingga 3 kali lipat dari 200 menjadi 500 piece per hari. Apalagi bulan Ramadan orang cari jalangkote seperti ini, makanya kami sajikan ke masyarakat. Dan untuk jenis jalangkote dengan kue-kue lain seperti pastel itu agak berbeda, kulitnya berbeda dengan pastel. Masih dari Makassar, Sulawesi Selatan, kawasan Jalan Andi Mapanyuki, Makassar, ramai warga yang mencari takjil untuk berbuka puasa. Mereka antusias berburu takjil seperti minuman segar hingga aneka kue tradisional khas Sulawesi Selatan. Beberapa takjil yang paling diburu warga adalah barongko dan juga roko-roko uti. Kue tradisional berbahan dasar pisang jadi primadona setiap Ramadan di Makassar. Sementara itu di Kota Pekanbaru Riau, pasar takjil di Jalan Ronggo Warsito, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, diserbu warga yang mencari takjil untuk berbuka puasa. Berbagai takjil diburu warga seperti es campur, gorengan, aneka mie goreng, dan juga berbagai bubur manis. Sejumlah pembeli mengaku memilih mencari takjil di Jalan Ronggo Warsito karena lebih lengkap dan lokasinya berada di jantung kota. Takjil dengan rasa manis paling diburu pembeli. Sama es campur, es cendol, es rumput laut. Apa yang paling banyak dibeli, Bu? Yang biasanya yang peminatnya candil. Kalau di Jakarta, Saudara, Jalan Panjang Kebonjeruk Jakarta Barat jadi salah satu pilihan warga untuk mencari takjil untuk berbuka puasa. Sore ini warga mulai berburu aneka takjil di Jalan Panjang seperti gorengan, ada sushi, hingga aneka minuman segar. Di Jalan Panjang ini, Saudara, warga bisa berburu aneka takjil dengan harga yang terjangkau. Kalau yang ini, Saudara, di Bandung, Jawa Barat, warga mulai berburu takjil di kawasan Masjid Pusdai Bandung untuk buka puasa. Berbagai takjil seperti kolak, ada candil, aneka kue basah, es buah, bubur sumsum, hingga aneka gorengan ditawarkan dengan harga yang terjangkau. Ramainya pengunjung jadi berkah bagi pedagang selama bulan Ramadan. Saya ajak Anda, Saudara, untuk melihat seperti apa sih suasana berburu takjil jelang berbuka puasa di sejumlah titik. Yang pertama kita sapa ada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Bimo Wicaksana di Jalan Panjang Kebonjeruk Jakarta Barat. Lalu ada jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri di Bandung, Jawa Barat. Dan di Makassar ada jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juga juru kamera Rama Pratama. Saya ke Abel dulu nih yang sudah memantau bagaimana berburu takjil di Jalan Panjang Kebonjeruk Jakarta Barat. Abel, seperti apa antusiasme dari warga di sana untuk berburu takjil di Kebonjeruk? Kira-kira apa yang paling menggiurkan untuk berbuka puasa nanti? Ya, Sir dan juga saudara, memang kalau di Jalan Panjang ini, sepanjang jalan ini semuanya jualan takjil. Hampir semua jalan panjang ini jualan takjil. Tapi memang ramai semua, ya Sir dan juga saudara, apalagi kalau sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore, ini sudah mulai dibeli gitu ya. Tapi yang menariknya emang di sini lengkap banget ya Sir. Jadi kayak mulai dari ada es segar, ini es teler ya. Es teler, terus habis itu di sini juga di sebelahnya ada risol, kemudian ada lumpia,
ada tahu, kemudian di sebelahnya lagi nih Yasir, ini ada tempe mendoan yang sebenarnya dari tadi ini laris sekali karena tempe mendoan ini jadi salah satu yang favorit Yasir. Kenapa? Karena satu, ini adalah gorengan. Kayaknya nggak afdol kalau buka puasa nggak pakai gorengan gitu ya. Meskipun memang tidak hanya gorengan, tapi di sini juga ada sayuran atau biasanya itu disebut dengan pecel sayur gitu. Tidak hanya tempe mendoan saja, di sini juga ada pisang goreng, kemudian ada ubi goreng. Nah, menariknya ini memang dijual secara langsung atau digoreng secara langsung gitu. Saya akan tanya langsung nih Yasir dan juga saudara kepada si penjual yang lagi masak, sibuk sekali dari tadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Supendi. Bapak Mendi ini gimana di hari kedua puasa? Udah rame banget atau belum? Alhamdulillah udah keteter nih. Udah keteter ya. Masak dari jam berapa? Dari jam 2 nih belum sempat duduk ini. Oke, itu udah berapa nih yang bisa dijual hari ini? Berapa tempe mendoan, Pak? Kurang lebih udah 100 porsi ini. Udah 100 porsi ya. Ini biasanya emang akan ngejualnya 100 porsi atau nanti pertengahan Ramadan bakal lebih rame lagi, Pak? Bisa lebih rame lagi. Targetnya sih 200 porsi. 200 porsi sehari gitu. Iya betul. Ya. Oke, ini emang jualannya di sini Pak atau tiap tahun di sini atau? Tiap tahun aja. Iya, tiap Ramadan aja. Dan biasanya apa sih Pak yang paling favorit di sini, mendoan terus dikasih apa? Mendoan, yang paling favorit mendoan. Nomor 2 risol. Risol itu juga favorit. Ya, best seller. Bapaknya juga dari mana ini Pak jual mendoan? Dari Senayan. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Mendi atas waktunya bersama Kompas TV. Selamat menjual, ini ramai banget, kayaknya juga nanti saya akan beli karena memang situasi dan juga kondisinya di sini ramai sekali Yasir dan juga saudara. Tadi sudah ada pedagang es teler, kemudian ada jenang juga, kemudian ada gorengan tempe mendoan, kemudian ada tukang-tukang sayur juga di sini. Kemudian yang lebih menariknya lagi, memang situasi dan juga kondisinya semakin kesini atau semakin sore ini semakin ramai karena mendekati azan maghrib yang tentu saja selain ngabuburit, masyarakat juga mencari takjil atau bisa disebut war takjil. Kembali ke Anda Yasir. Wah, seru banget ya Abel. Jangan lupa bungkus gorengannya untuk buka puasa nanti bersama dengan tim di sana. Dari Abel kita bergeser ke Bandung, Jawa Barat. Ada Mita Handayani di sana yang sudah siap dengan laporannya. Kalau di Bandung yang paling diburu warga untuk berbuka puasa apa, Mita? Ya Yasir, banyak sekali sebenarnya yang diburu oleh masyarakat untuk mencari bukaan untuk nanti buka puasa, karena memang untuk di Bandung sendiri kurang lebih nanti akan azannya ini kurang lebih 1 jam lagi. Tapi untuk suasana di tempat takjil di mana saya berdiri saat ini untuk melaporkan di kawasan Pusdai ini sudah banyak sekali masyarakat yang mencari takjil. Ini masyarakat juga dibingungkan nih kira-kira pilihan mana yang tepat untuk dijadikan takjil, dan yang salah satu yang ramai dicari oleh para masyarakat untuk berbuka takjil adalah ini nih Yasir. Ini adalah aneka kue basah karena di sini banyak sekali kue-kue yang bisa dijadikan pilihan untuk berbuka puasa nanti. Ini ada kue tradisional, lalu ada donat, pisang aroma, ada pastel, risol, dan juga lepet atau lontong. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, sekarang saya mau berbincang dengan pemilik atau penjual dari kue basah. Halo, selamat sore Pak. Ya, sore. Namanya siapa Pak? Tommy. Pak Tommy, ini kan banyak sekali nih yang datang untuk membeli aneka kue basah ini. Sebenarnya yang paling banyak dicari ini aneka kue yang seperti apa sih Pak? Atau makanan apa? Yang banyaknya sih asin-asinan ya teh kalau bulan puasa mah ya. Kira-kira kalau misalnya asin-asinannya ini apa nih Pak? Apakah misalnya lemper atau apa? Lemper bisa, biasanya di pastel, risoles. Risoles juga kan ada macam-macam ya. Ada yang isi sayur, ada yang isi mayones sosis, mayones beef, macam-macam.
Baik Pak Tommy, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami, yaitu Yasir. Memang untuk aneka kue basah ini menjadi salah satu yang paling banyak dicari selain kolak yang manis. Dan yang tidak kalah ramainya adalah minuman-minuman manis yang segar setelah menahan haus dari tadi subuh. Yasir. Wah, nih kamu semoga tidak bingung lagi ya mencari apa menu untuk berbuka puasa nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, saya ajak Anda untuk melihat seperti apa suasana jelang berbuka puasa di Makassar. Ada jurnalis Kompas TV Wafik Aziza. Wafik, kalau Makassar ini kan terkenal dengan aneka makanan khasnya. Apakah ini juga jadi salah satu takjil yang diburu warga saat bulan Ramadan? Wafik. Iya, betul sekali, Yasir dan juga saudara. Saat ini di Jalan Adi Mapanyuki, Kota Makassar, sudah sangat ramai sekali banyak masyarakat yang datang untuk berburu takjil karena memang sisa 10 menit lagi memasuki waktu berbuka puasa di Kota Makassar pukul 18:27 dan saat ini pun menjelang waktu berbuka masih banyak warga yang hadir dan kemudian berburu untuk memilih jajanan-jajanan favorit mereka. Saya ingin mengajak Anda saudara untuk melihat di sisi sebelah kiri saya ini saudara juga ada aneka lauk dan juga kudapan yang dijajakan. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat-lihat sembari berbincang bersama dengan pedagang takjil yang ada di Jalan Adi Mapanyuki. Kami sudah bersama dengan Ibu Uma. Ibu Uma mungkin bisa dijelaskan Ibu Uma ada apa saja nih yang Ibu Uma jajakan di sini? Ya, kebetulan saya jualnya menu kue. Yang itu ya ada sanggara Belanda, kembang seruni, sama pisang hijau. Terus ada juga puding-puding sama lauk. Ada lauk, ada puding, kemudian juga yang paling menjadi favorit warga, saudara, salah satunya tadi ini ya Ibu ya, adalah sanggara Belanda. Ini salah satu menu sederhana yang bisa menjadi pilihan Anda, saudara, untuk waktu berbuka puasa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pisang ini, saudara, memiliki rasa yang gurih manis, tentunya lembut di lidah dan sangat cocok disantap saat berbuka puasa. Ini rasa manisnya bisa menambah energi Anda setelah seharian berpuasa. Nah, untuk satu porsi sanggara Belanda harga yang ditawarkan sekitar Rp20.000. Ini meski sederhana, saudara, jajanan ini tetap menjadi favorit warga Makassar setiap Ramadan. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, kembali ke Anda, Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Wafik Aziza atas informasinya, dan sebelumnya ada Mita dan juga Abel yang melaporkan bagaimana menu takjil. Siap-siap untuk berbuka puasa nanti ya. Selamat bertugas kembali teman-teman.